Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum Ibu masuki pelajaran hari ini, silahkan Rani pimpin doa ya. Berdoa selesai. Lanjut ya, Ibu absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk hari ini siapa? Rohim? Rohim Semia? Oh, siap. Oke. Itu Rohim sama Mia tidak ada keterangan atau sakit? Sakit. Kalian sudah jenguk temennya yang lagi sakit? Ya, kalau ada temennya yang tidak masuk lebih dari 2 hari, kalian wajib menjenguknya ya. Oke, kita lanjut pada materi hari ini. Ibu akan menyampaikan tentang pendapatan nasional. Nah, kalian pernah dengar nggak sih pendapatan nasional itu apa? Nah, mungkin kalian pernah membaca sekilas di media sosial tentang pendapatan nasional yang ada di Indonesia sekarang. Nah, betul sekali. Tujuan kita untuk mempelajari pendapatan nasional di sini adalah untuk mengetahui pengertian dari pendapatan nasional, yang kedua mengetahui manfaat dari pendapatan nasional, dan yang ketiga mengetahui komponen-komponen yang ada dalam pendapatan nasional. Oke. Dan dengan kalian memahami pendapatan nasional di sini, kalian bisa mengetahui, bisa menghitung bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional yang ada di Indonesia sekarang, dan untuk mengetahui perekonomian pendapatan nasional yang negara kita dapat sekarang. Sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu terlebih dahulu membuat 2 atau 3 kelompok di antara kalian. Di setiap kelompok wajib mencatat dan merangkum. Nanti setelah Ibu menyelesaikan presentasi Ibu minta perwakilan dari kalian untuk merangkum dari materi yang akan Ibu jelaskan nanti. Oke. Ibu di sini mempunyai bahan dengan berbentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint di sini Ibu akan paparkan. Nah, yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Mungkin Ibu berdiri biar lebih semangat ya. Oke. Nah, yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Sebelum masuk pada materi ini, mungkin kalian sudah tahu pendapatan nasional itu apa? Nah, jumlah pendapatan. Nah, jumlah, ya benar sekali. Jadi pendapatan nasional di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga dalam kebutuhannya yang diproduksi oleh suatu produksi dalam periode 1 tahun. Jadi jangka waktunya ini 1 tahun, tidak begitu lama dan tidak begitu cepat. Jadi cukup 1 tahun saja. Oke, next, yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat pendapatan nasional di sini ada beberapa, yaitu mengetahui struktur perekonomian, yang kedua mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian, yang ketiga membandingkan perekonomian antar daerah maupun antar negara, yang keempat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, Ibu akan menjelaskan nih beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Nah, yang pertama di sini mengetahui struktur perekonomian negara. Jadi dengan data pendapatan nasional kita akan mengetahui struktur perekonomian tergolong dalam negara agraris apa negara industri, seperti itu. Jadi yang kedua mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Jadi dengan adanya kita mengetahui manfaat dari pendapatan nasional, kita akan mengetahui perekonomian yang ada di Indonesia sekarang. Semisal dengan negara A mengalami kenaikan, sedangkan negara B mengalami penurunan. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah dan maupun antar negara. Jadi kita
paham tuh dengan mengenai perekonomian yang ada di daerah maupun di antar negara. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa perekonomian ini meningkat atau menurun. Seperti itu. Oke, yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Jadi, diberi kesimpulan bahwa dari perumusan kebijakan pemerintah ini, pemerintah bisa tahu bagaimana perekonomian saat ini dikeluarkan. Jadi, kebijakan apa untuk perekonomian ini agar menjadi lebih pesat dan terus berkembang tanpa adanya menurun, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan komponen pendapatan nasional, mungkin ada penjelasan dari pengertian sama manfaat yang kalian belum pahami atau belum dimengerti. Ya, silakan Nia. Oke, ya bagus. Nah, jadi maksudnya Nia itu tidak paham mengenai perekonomian yang tergolong dalam negara agraris dan negara industri, betul ya? Nah, dari Ibu jelaskan di sini ya, negara agraris di sini di mana negara yang memiliki penduduknya itu bercocok tanam atau bertani, seperti itu. Jadi kalau negara agraris itu lebih ke bertani. Nah, kalau negara industri, negara yang dimana lebih menjadikan bahan baku menjadi barang jadi. Jadi barang mentah menjadi barang jadi. Seperti itu. Oke, Nia paham ya? Oke, next. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain yang tidak paham? Oke, alhamdulillah paham semua ya, cerdas ya. Oke, yang selanjutnya komponen pendapatan nasional. Nah, di sini komponen ini ada beberapa, yakni ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ada berapa ya? Ada 6. Nah, betul sekali. Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Apa sih Bu GDP itu? GNP, NNI, PI, DI, dan NNP. Oke. GDP di sini adalah produk domestik bruto yang dimana jumlah produk yang dihasilkan oleh suatu produksi dalam suatu negara yang lingkupnya itu 1 tahun. Sedangkan GNP di sini adalah Gross National Product yang dimana nilai produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Jadi GDP dan GNP ini jelas beda ya. Jadi kalau GDP di sini lebih kepada jumlah suatu produk atau barang dan jasa, sedangkan dalam GNP di sini nilai suatu produk. Jadi beda ya GDP dengan GNP. Nah, selanjutnya NNP, produk bersih net nasional atau net national product, yang dimana dengan rumus GNP setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi. Nah, Ibu kasih contoh ya. Pada tahun 2004, maka dasar harga berlaku itu 192,1 miliar dan depresiasinya 106,334,3 miliar. Jadi masukkan tadi rumusnya, NNP sama dengan, ingat ya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Jadi masukkan numeral tadi. GNP-nya berapa tadi? 2000. Nah, masukkan tadi 2009 192,1 miliar. Nah, selanjutnya ini masukkan depresiasinya atau penyusutannya 106.334,3 miliar. Nah, jadi hasilnya adalah 1.902.857,8 miliar. Nah, jadi seperti itu. Di setiap contoh, jika kalian menemukan GNP, depresiasi, jadi itu termasuk dari rumus NNP. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Net National Income. Apa Bu NNI itu? Nah, di sini
pendapatan nasional bersih, yang dimana yang ditulis dalam rumus NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi ibu kasih contoh lagi. Diketahui NNP suatu negara 20.800, sedangkan pajak tidak langsungnya Rp800.000. Tentukan besar NNI-nya. Jadi rumusnya tadi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Jadi masukkan nominalnya tadi ya. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. NNP-nya berapa tadi? Rp20.800, sedangkan pajak tidak langsungnya Rp800.000. Jadi sama dengan Rp20.000. Jadi seperti itu. Jadi jika kalian sudah mengetahui NNP-nya berapa, pajak tidak langsungnya berapa, jadi kalian tuh gampang untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya ada PI atau personal income, pendapatan perseorangan yang didapatkan oleh suatu masyarakat. Nah, rumusnya di sini PI adalah NNI plus transfer payment dalam kurung laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran pinjaman sosial. Ibu langsung kasihkan contoh. Jika diketahui NNI di tahun 2003 sebesar 114.677,4 miliar, transfer paymentnya 8,0 miliar, iuran jaminan sosialnya adalah 0, laba ditahan 7,5 miliar, iuran asuransinya 4, miliar. Maka tentukan PI-nya. Yang ditentukan adalah personal income. Jadi PI di sini PI sama dengan NNI plus transfer payment min dalam kurung laba ditahan iuran asuransi plus iuran pinjaman sosial. Jadi sudah lengkap ya. Jadi tinggal masukkan saja. Nah, NNI-nya berapa tadi ya, tinggal masukkan 114.677,4 plus 8,0 dalam kurung labanya ditahan 7,5 plus 4,0 dan plus 0. Jadi 114.685,4 min 11,5. Jadi hasilnya PI-nya adalah 114.673,9 miliar. Jadi paham ya sampai sini ya. Ada satu lagi. Ini ada DI, disposable income. Adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang siap untuk guna membeli barang atau jasa, dan selebihnya itu bisa menjadi tabungan atau investasi bagi masyarakat. Nah, rumusnya di sini adalah DI sama dengan PI min pajak penghasilan atau pajak langsung ya. Jadi ibu kasih contoh, jika PI 550,2 miliar pada tahun 2014 dan pajak penghasilannya atau pajak langsungnya 15,0 miliar, berapakah nilai DI atau disposable income? DI adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat kan. Nah, jadi DI sama dengan PI min pajak langsung. Jadi tinggal masukkan nominal tadi 104.550,2 min 15,0. Jadi hasilnya 104.535,2 miliar. Jadi seperti itu ya. Kuncinya kalian kalau mau mengerjakan setiap soal dari komponen pendapatan yang di sini, kalian bisa mengetahui kuncinya tersebut ada PI, DI, dan NNP, GDP, dan NNI, seperti itu. Jadi kalian kalau sudah tahu cara penyelesaiannya, cara diketahuinya DI-nya berapa, PI-nya ada berapa, kalian bisa lebih paham, lebih menyelesaikan itu soal.
Nah, Ibu sudah menjelaskan ya, mulai dari pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga komponen pendapatan nasional. Mungkin ada yang belum paham mengenai materi hari ini. Alhamdulillah paham semua ya, pinter. Nah, jadi Ibu akan tunjuk satu, merangkum apa yang Ibu jelaskan tadi yang ada di papan. Jadi Ibu sudah menjelaskan tadi ya mengenai pengertian dari pendapatan nasional, yang kedua manfaat pendapatan nasional, yang ketiga komponen pendapatan nasional. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu tutup. Nah, jadi kesimpulan terakhir silahkan dibacakan dari kelompok A. Rani, silahkan baca kesimpulan yang kalian dapat. Oke. Ya benar. Ibu kasih kesimpulan lagi ya, bahwa pendapatan nasional di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dari penyerahan produksi yang dimana yang berjangka dalam 1 tahun. Dan manfaatnya di sini dengan adanya pendapatan nasional kita bisa mengetahui perekonomian dan tingkat pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, dengan adanya pendapatan nasional di sini terdapat juga komponen-komponen dengan GDP, GNP, PI, DI, dan NNP. Sekian dari penjelasan materi Ibu hari ini. Mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.